Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu kembali Waalaikumsalam pada warahmatullahi wabarakatuh. eh, kami dari kelompok 6 mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Nanti kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang eksistensialisme dan skolatisisme. Adapun anggota kelompok 6 ini terdiri 4 orang. Yang pertama dari Ibu Neni Ayu Endarsih. Kemudian yang kedua Bu Nur Latifah, yang ketiga Bapak Masruri, dan yang keempat saya sendiri Nur Kamid. Langsung saja menginjak materi yang pertama tentang eksistensialisme. Hal ini akan disampaikan pemateri yang pertama dari Ibu Neni Ayu Endarsih. Waktu kami berikan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja saya akan menyampaikan materi tentang eksistensialisme dalam filsafat pendidikan. Secara harfiah, kata eksistensi itu berarti muncul, timbul, atau memiliki wujud eksternal, yakni sesuatu yang eksis, sesuatu yang memiliki aktualitas atau wujud. Keberadaan sesuatu yang menekankan pada apa sesuatu itu, apakah benda itu sesungguhnya menurut wataknya yang sejati atau kesadaran bahwa ia ada dan bahwa ia adalah makhluk yang bertindak. Eksistensialisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa eksistensi bukanlah objek berpikir abstrak atau pengalaman kognitif, tetapi merupakan eksistensi atau pengalaman langsung, bersifat pribadi dan dalam batin individu. Jelasnya mendahului esensi, eksistensi merupakan label khusus yang hanya dikenakan kepada manusia. Dengan cara keluar dari diri, maka manusia menemukan dirinya. Manusia bukan objek dan tidak sekedar ada dan mengada-ada. Manusia selalu keluar, muncul dari tidak sadar menjadi sadar. Next. Filsafat eksistensialisme itu merupakan salah satu pendatang baru dalam dunia filsafat. Hampir seluruhnya adalah produk abad 20 dalam beberapa hal lebih dekat terkait dengan sastra dan seni daripada dengan filsafat formal. Jadi eksistensialisme itu menemukan pijakan dasar dalam karya-karya Soren Kierkegaard tahun 1813-1855 dan Friedrich Nietzsche 1844 sampai 1990. Kedua tokoh tersebut menentang imperialisme dan formalisme ajaran Kristen gerejawi dan filsafat spekulatif Hegel Kierkegaard berupaya merevitalisasi ajaran Kristen dari dalam dengan meninggikan kedudukan individu dan peran pilihan dan komitmen personal Nietzsche. Di sisi lain, mencela ajaran Kristen, mendeklarasikan kematian Tuhan. Baik, akan dilanjutkan untuk materi selanjutnya oleh Bapak Masruri. Baik, terima kasih. Melanjutkan penjelasan dari Bu Neni tentang eksistensialisme, yaitu menurut Surahman, Kierkegaard adalah seorang filsuf Denmark, lahir pada tanggal 5 Mei 1813. Baginya hidup bukan sebagaimana kita pikirkan, melainkan sebagai kita hayati. Ada liga jalan untuk bereksistensi. Menurut Kierkegaard, yaitu yang pertama estetik
dengan perasaan manusia mencari kenikmatan dengan adanya pilihan yang dapat mencapai pada eksis terisi. Yang kedua, etik, kaidah moral memberi arah kepada hidup manusia menyadari akan kelemahannya, namun ia belum menyadari bahwa kelemahan itu hanya bisa diatasi dengan hanya memohon pertolongan kepadanya, sehingga harus meloncat ke arah yang lebih tinggi, yaitu sikap religius. Dan jalan yang ketiga adalah religius. Lanjut. Selanjutnya, ciri-ciri pokok dari eksistensialisme ada 4. Yang pertama, motif pokok. Kemudian yang kedua, bereksistensi harus diartikan secara dinamis. Ciri-ciri yang ketiga, di dalam filsafat eksistensialisme, manusia dipandang sebagai terbuka. Dan yang keempat, filsafat eksistensialisme, tekanan pada pengalaman konkret, yaitu pengalaman eksistensial. Nah, ini beberapa tokoh eksistensialisme bisa kita lihat bersama-sama pada layar. Ada 4 tokoh. Demikian presentasi dari saya. Kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Mas Ruri. Untuk selanjutnya, untuk materi yang kedua mengenai tentang skolastisisme, materi ini akan dibacakan oleh Ibu Nur Latifah Rahmawati. Untuk waktu kami serahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah disediakan. Untuk selanjutnya kami bahas tentang skolatisisme. Skolatisisme adalah sebuah aliran filsafat di abad pertengahan yang menggunakan metode kritis dalam analisis filsafatnya dan didasarkan pada ajaran Gereja Katolik Roma. Skolatisisme mendominasi pengajaran di universitas-universitas pada abad pertengahan di Eropa dari sekitar tahun 1100 hingga 1700. Awalnya, skolatisisme berkembang di antara sekolah-sekolah monastik Kristen yang belakangan menjadi pelopor bagi universitas-universitas di Eropa. Kebangkitan skolatisisme berkaitan erat dengan perkembangan sekolah-sekolah itu di Italia, Prancis, Spanyol, dan Inggris. Skolatisisme memberi penekanan kuat pada penalaran dialektis untuk memperluas pengetahuan melalui inferensi serta untuk menyelesaikan kontradiksi. Pemikiran skolastik juga terkenal karena keketatan analisis konseptualnya dan ketelitian dalam mengemukakan perbedaan dalam pengajaran di kelas dan secara tertulis. Skolatisisme sering kali hadir dalam perdebatan yang eksplisit. Sebuah topik dari kebiasaan masyarakat diangkat dalam bentuk pertanyaan, kemudian ditanggapi dengan oposisi. Dan akhirnya argumen tandingan diusulkan untuk membantah oposisi. Karena penekanannya pada metode dialektika yang ketat, skolatisisme akhirnya diterapkan pada banyak bidang keilmuan. Selanjutnya yaitu konsep-konsep skolatisisme. Yang pertama yaitu metafisika atau hakikat kenyataan. Ada 2 kenyataan yaitu morpe dan mater. Kedua, homonologi atau hakikat manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali akal. Yang ketiga, epistemologi atau hakikat pengetahuan. Epistemologi dibagi menjadi 2 yaitu pengetahuan tentang alam diketahui melalui rasio. Lanjut, Pak. Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Ibu Nur Latifah Rahmawati mengenai konsep-konsep skolatisme dan tadi pengertian. Ini lanjutan, ada beberapa tokoh skolatisisme, ya, ada beberapa tokoh yang bisa panjenengan semua lihat dari mulai Anselmus dari Canterbury, kemudian ada Thomas, Albertus Magnus,
dan Bonaventura, ya, itu beberapa tokoh skolatisme. Baik, terima kasih atas pemateri yang telah memaparkan materi pada kesempatan kali ini. Monggo untuk teman-teman apabila ada pertanyaan bisa klik di kolom komentar. Terima kasih dari kami kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh.